Sementara kelompok 4 membahas tentang contoh teks fabel beserta strukturnya. Ini materinya ya. Yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ya anak-anak ibu. Iya, pedagogi. Nah, 10 menit untuk kalian berdiskusi ya. Jadi kita jelasin ya. Iya. Cuma nanti di contohnya itu siang hari suasana segera. Presentasikan tentang pengertian fabel. Jadi, secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabula. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel seringkali disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel terkait erat dengan Selanjutnya dilanjutkan dengan struktur ciri-ciri dari fabel. Kalau
Dari segi paparan kotak tokohnya, fabel dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu jenis fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lapan, singa, buas, dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar, hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Yang kedua adalah fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Di rumah, di jalan raya, misalnya Lada yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kehidupan binatang. Yang berperilaku seperti manusia. Yang perilakunya seperti kemudian yang kedua ada jenis yang pertama tadi ada jenis fabel alami. Yang pertama ada fabel alami dan yang kedua ada tadi kelompok 1 sudah melakukan diskusinya. Sekarang kita lanjutkan kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2 kita persilakan untuk melakukan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rosa Putri, berasal dari kelompok 2, ingin mempresentasikan tentang struktur dari teks fabel itu sendiri. Jadi struktur yang pertama dari teks fabel itu adalah orientasi. Yang mana orientasi itu adalah struktur ataupun bagian pertama dari struktur fabel. Hal ini bisa dikatakan sebagai bagian pembuka fabel. Bagian ini terdapat penjelasan tentang pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Jadi di orientasi ini dijelaskan tentang pengenalan ataupun pembukaan dari sebuah cerita teks fabel. Biasanya diawali dengan pengenalan tokoh, bagaimana sikap tokoh itu. Setelah itu latar tempatnya di mana, misalnya di hutan ataupun di laut, dan waktunya kapan, gitu, siang, pagi atau malam. Suasananya bagaimana, sedih, senang, pokoknya suasana. Nah, setelah itu yang kedua dari struktur teks fabel itu adalah komplikasi. Di komplikasi ini adalah bagian yang kedua dari struktur fabel, yang mana di dalamnya berisikan tentang timbulnya suatu masalah yang dialami oleh satu tokoh. Setelah itu adanya resolusi. Nah, biasanya setelah adanya pernah timbulnya masalah, maka harus ada penyelesaian masalah. Maka hadirlah di sini resolusi, yang mana di sini dijelaskan tentang puncak-puncak
masalah. Artinya apa penyebab masalah itu terjadi? Setelah itu dijelaskan bagaimana cara menyelesaikannya. Ataupun singkatnya, resolusi itu adalah suatu bagian yang mana untuk menyelesaikan suatu masalah, solusinya itu bagaimana. Nah, setelah itu yang keempat itu koda, yang mana koda itu adalah bagian terakhir dari struktur teks fabel. Tapi koda itu sendiri dia itu boleh ada, boleh tidak. Maka kalau misalnya ada ya lebih baik lagi gitu. Di koda itu sendiri dia itu berisi itu penutup. Biasanya di penutup itu ada yang namanya amanat ataupun pesan-pesan yang disampaikan di cerita ini. Pesannya bagaimana, apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Sekian kami dari kelompok 2. Apabila ada kesilapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang telah didiskusikan dari kelompok 2, kelompok 1, 3, 4, ada yang tidak dimengerti? Insyaallah mengerti. Itu akan dijelaskan dulu ya dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi struktur teks fabel. Struktur teks cerita fabel. Yang pertama ada orientasi. Kemudian yang kedua komunikasi. Pertama ada orientasi, yang kedua komunikasi. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Kemudian yang terakhir ada koda. Itu ya dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kepada kelompok 3 kita persilakan untuk melakukan diskusinya. Silakan kelompok 3. Siap-siap kelompok 4 sebentar lagi ya. Saya menjelaskan ciri-ciri teks cerita fabel dan kaidah kebahasaan teks fabel. Jadi ciri-ciri teks fabel itu ada lima. Yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, atau seperti watak manusia. Jadi wataknya itu seperti watak manusia kita contohnya. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab atau akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam atau hutan, sungai, kolam, dan lain-lainnya. Kaidah kebahasaan dijelaskan oleh teman saya. Kaidah kebahasaan teks fabel. Yang pertama ada kata kerja. Kata kerja dalam cerita fabel itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Yang pertama itu ada kata kerja aktif transitif. Adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat. Misalnya memegang, mengangkat, ada kata kerja pokoknya. Terus yang kedua kata kerja aktif intransitif. Ada kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Misalnya dialog. Setelah itu penggunaan kata sandang, si, dan sam. Dalam fabel juga sering menggunakan kata sandang, si, dan sam. Kata sandang merupakan jenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak memiliki makna tersendiri. Contohnya misalnya, pada suatu pagi, sang semut berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Nah,
Yang ketiga itu ada penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intra kalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks. Contohnya, setelah mendengar kebakaran itu, Amir pergi keluar, kemudian lalu berteriak sambil menangis. Kepada kelompok 1, 2, dan 4 ada yang tidak dimengerti? Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 3. Ciri-cirinya. Yang pertama apa tadi ciri-cirinya? Apa? Menggunakan contohnya Menggunakan tokoh binatang. kemudian yang kedua, ada yang baik, ada yang buruk, watak binatang baik atau seperti kita manusia ya? Ya. Kemudian kita ada yang baik dan ada yang buruk. Wataknya ada yang buruk, baik dan buruk. Tokoh yang ketiga, tokoh para binatang berbicara seperti manusia. Iya, tokohnya itu bisa berbicara seperti manusia. Bisa berbicara. Kemudian selanjutnya kaidah kebahasaan, teks, cerita, kata kerja. Kaidah kebahasaannya. Yang pertama ada kata kerja. Yang pertama ada kata kerja. Habis itu kemudian ada kata tanda. Si dan selang menjadi dua bagian. Ada penggunaan kata tanda si dan selang. Kata kerja ini dibagi lagi menjadi dua. Pertama, kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Dan yang kedua ada kata kerja intransitif. Kerja intransitif. Langsung saja ya, kita tulis di sini intransitif. Baik, itu ya dari kelompok 3. Sekarang kita lanjutkan kepada kelompok terakhir, yaitu membahas tentang contoh stakeholder beserta strukturnya. Silakan kepada kelompok 4, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 4 ingin memperkenalkan contoh teks fabel beserta strukturnya. Jadi yang paragraf pertama dibahas tentang orientasi. Contoh orientasi: suasana di hutan sangat indah, tempat tinggal si kancil, gajah dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan mencari udara. Paragraf kedua yaitu komplikasi. Contoh komplikasi: di tengah perjalanan dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa berpikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak memikirkan bagaimana cara dia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi dia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan berada di tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Jawab si kancil, aku. Si kancil sahabatku.
Ganjil setiap suatu menjadi agar belajarmu memperhatikan. Tolong aku mengangkat ikan ini yang benar-benar kau dapat ikan. Benar, saya mendapatkan ikan yang sangat besar. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tapi bagaimana jika nanti naiknya? Kau mampu memaafkanku, ya Ganjil. Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatan sendiri. Tanya gajah. Ganjil hanya terdiam. Sesekali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Dr. 5. Gajah tidak mendengarkan teriakan Ganjil. Ganjil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Ganjil mulai merasa kedinginan hingga menjelang pagi tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat! Aku benar-benar akan aku di tempat ini. Dia berpikir apa ini? Karena dia sering menjahili teman-temannya. 3. Resolusi paragraf ketiga. Contohnya, tidak lama tiba-tiba gajah muncul lagi. Ganjil meminta tolong kembali. Bagaimana, Jil? Tolong aku berjanji tidak akan kisah lagi. Janji. Gajah terkanan. Apakah sekarang kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar, Pak Gajah. Saya benar-benar berjanji. Gajah menunjukkan belalainya yang panjang untuk menangkap Ganjil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas kata Ganjil. Terima kasih, Pak Gajah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan itu. Koda paragraf keempat. Contohnya, sejak itu Ganjil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku melakukan presentasinya. Sekarang dari kelompok 1, 2, 3, ada yang tidak dimengertikan? Kelompok 4, kelompok 1 menjelaskan pengertian dari teks cerita. Kemudian yang kelompok 2 membahas tentang ya. Kemudian kelompok 3 membahas tentang kelompok 4 membahas tentang contoh dan strukturnya. Itu ya. Sekarang tepuk tangan dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Dari yang telah Ibu jelaskan ini, anak-anak Ibu ada yang tidak dimengerti atau ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, sekarang Ibu ada di antara kalian yang bisa membuat ringkasan atau rangkuman dari yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa membuat ringkasan? Ayo, yang bisa Ibu kasih hadiah ini. Ada yang mau hadiah pada pagi ini? Berkelompok
yang mana perilakunya seperti manusia. Jadi jenis-jenis dari cerita fabel itu adalah fabel alami dan fabel adaptasi. Lalu pergi ke struktur. Jadi struktur dari fabel itu adalah orientasi. Orientasi itu sebagai pembuka ataupun pengenalan dalam suatu cerita fabel. Biasanya dijelaskan tentang pengenalan tokoh, bagaimana sifat dia, di mana tempatnya terjadi, waktunya kapan, dan suasananya bagaimana. Setelah itu yang kedua ada komplikasi. Komplikasi itu adalah timbulnya masalah. Setelah ada timbul masalah, maka harus ada penyelesaian masalahnya. Maka hadirlah resolusi ini sebagai yaitu menjelaskan tentang apa sih puncak masalah itu apa yang menyebabkan masalah itu terjadi. Maka akan dijelaskan di resolusi ini. Dan juga di resolusi ini dijelaskan tentang bagaimana caranya untuk menjelaskan masalah. Dan setelah itu ada koda itu boleh ada, boleh tidak. Biasanya di dalam koda ini berisi tentang amaran ataupun pesan-pesan yang dapat dijadikan pembelajaran untuk halayak ramai. Setelah itu ada ciri-cirinya itu yaitu pelakunya itu binatang. Karena fabel itu kan tentang kehidupan binatang. Jadi ciri-cirinya itu binatang pasti. Nah, setelah itu ada wataknya. Wataknya itu bagaimana dia baik ataupun jahat ataupun buruk gitu. Setelah itu tokohnya berbicara. Dia bisa berbicara seperti manusia itu sendiri. Tingkahnya seperti manusia. Setelah itu ada kaidah kebahasaan.